Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarmi. Ia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Ia sangat menginginkan adanya seorang anak yang menemaninya. Suatu sore Mbok Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarmi bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar dan ketakutan. Ia memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap," gelegar suara raksasa tersebut. "Tapi aku tidak punya anak," jawab Mbok Sarmi dengan lirih. "Kalau begitu, biji mentimun ini aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya," gerang sang raksasa. Mbok Sarmi pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat cukup besar. Mbok Sarmi kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarmi teringat atas janjiannya dengan raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi dan meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, Mbok Sarmi berusaha mengukur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbun ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum kantong kedua, tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat kuat. Namun, raksasa tetap berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhir. Dari situ terbentukkanlah lautan lumpur dan mendidih. Akhirnya sang raksasa tercebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarmi dengan lega. Mereka pun hidup bahagia.